Kasus pembuangan bayi di Indonesia mengalami peningkatan. Di Nusa Tenggara Barat saja, sedikitnya 32 bayi dibuang dan ditemukan oleh tim respon kasus Balai Anak Paramita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai Anak Paramita, Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Paramita di Mataram, menghadirkan Terposkan Anak Kita, terapi psikososial spiritual terhadap korban anak kehamilan tidak dikehendaki, yang memberikan terapi secara holistik, terstandar, dan komprehensif meliputi terapi psikososial spiritual dan terapi penghidupan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dan korban kehamilan tidak dikehendaki. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk Terposkan Anak Kita ini antara lain registrasi dan asesmen awal, asesmen psikologis, terapi spiritual, terapi psikososial, penyuluhan sosial sebagai sarana edukasi penerima manfaat, pendampingan pre dan postnatal, postnatal care bagi bayi. Kehadiran Terposkan Anak Kita di Balai Anak Paramita di Mataram mampu menjawab kerisauan masyarakat yang memerlukan perlindungan bagi anak korban, bayi yang dikandungnya, dan juga pemulihan kondisi psikologis serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi hak-hak anak Indonesia. Selain itu, Terposkan Anak Kita telah mampu memberikan perlindungan hak-hak anak korban, perlindungan bayi di dalam kandungan, pemulihan kondisi psikologis anak korban kejahatan seksual dan korban kehamilan tidak dikehendaki, serta pemenuhan hak pengasuhan permanen anak oleh keluarga maupun melalui proses adopsi legal. Saya merupakan alumni Balai Anak Paramita tahun 2019. Sebelum saya berada di balai, saya merasa bersalah dan berdosa. Saya menjadi pendiam dan menutup diri dari lingkungan sosial. Saya sama sekali tidak mau melakukan interaksi sosial dengan siapapun. Bahkan saya sempat punya niat menggugurkan bayi yang saya kandung. Kondisi seperti itu membuat saya sangat tertekan. Namun, setelah saya menjalani rehabilitasi sosial di Balai Anak Paramita dan mendapatkan berbagai macam terapi, baik terapi psikososial, spiritual, maupun vokasional, saya merasa percaya diri. Saya membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain, dan saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri saya dan bayi yang saya kandung. Namun, saya memutuskan untuk tidak merawat dan mengasuh sendiri anak saya, agar ia mendapatkan pengasuhan lebih baik dan tumbuh kembangnya lebih maksimal. Alhamdulillah, saat ini saya dapat melanjutkan pendidikan saya dengan metode pembelajaran yang menekankan pada aspek spiritual. Lembaga perlindungan anak lebih banyak dan hampir semua gitu. Kalau menemukan ada seorang anak yang kemudian dia hamil dengan kehamilan tidak diinginkan, maka pilihan kita hanya Paramita. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa harus Paramita? Karena anggapan kita dan ini sudah terbukti bahwa Paramita yang secara SDM bisa melakukan itu. Tenaga medsos ada, tenaga kesehatan ada, psikolog. Ya kalau saya memang semua sudah dilakukan dengan profesional dan proporsional.